Pemirsa, sebelum berbincang-bincang kita lihat dulu seperti apakah gaya Valentino dengan jebretnya yang heboh itu. Check this out. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kusambut Semeru dari atasnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan kubuskankan dunia. Begitu luar biasa. Indonesia juara, Indonesia juara, Garuda Muda juara, Indonesia juara. Ini sangat luar biasa. Momentum inilah yang kita tunggu-tunggu. Wow, pas ya. Apa namanya itu tadi? Jebret. Jebret terus percaya membawakannya. Jebret. Artinya namanya membawa acaranya. Komentator. Wah, komplit sekali ya komentatornya, penonton calonya dari. Di mana-mana kalau ada acara pertandingan mesti ada dia. Ada selamatan tidak diundang mesti ada dia. Begitu ada kerjaan tidur. Kembali ke lab. Bagaimana nih awal mula Mas Tukul memilih kata-kata Mas Valentino memilih kata-kata jebret? Gimana sih emang jebretannya tuh? Ya jadi sebenarnya ini pertama saya harus mengucapkan terima kasih sama tim produksi ya, karena sebenarnya saya biasanya membawakannya itu tidak dengan tipe seperti komentator yang akhirnya sudah diperdengarkan tadi gitu. Biasanya saya lebih yang ke Liga Inggris, Liga Jerman yang lebih memberikan banyak data gitu. Tapi di awal saya di brief untuk bisa memberikan satu komentari yang bisa memberikan semangat buat penonton gitu. Jadi tidak banyak data tapi menceritakan apa yang pemain lakukan gitu. Nah itu biasanya di radio dulu. Jadi saya sempat tentang gitu, emang kenapa mesti begitu, sekarang kan udah TV, tapi dibilang ini membuat pembeda katanya seperti itu. Jadi kemudian saya coba pelajari dulu dari beberapa liga asing, ada Liga Argentina, Liga Arab itu masih menggunakan kehebohan saat menjadi seorang komentator yang namanya play by play kayak tadi gitu. Nah, kemudian juga saya diminta untuk temukan dong kata-kata yang bisa mudah diingat orang gitu. Nah jadi 2 pertandingan awal saya itu pakai kata itu sebenarnya. Jadi coba mereka biasanya kalau itu udah pasif sama. Udah bisa mati yang tadi. Itu kan. Biasanya yang malam hari itu. Ya, kalau anaknya pas jatuh, itu. Enggak, kok bisa tahu sampai malam lu ngapain? Enggak ada pola aja. Ya. Awalnya sebenarnya. Aku pakai filter juga. Ini sengaja. Aku malu. Ya malu malah ngapa? Coba kalau ini begini. Oke. Nah, terus. Jadi 2 pertandingan saya pakai kemudian juga membawakannya rame, membawakannya itu memberikan satu ketegangan buat penonton karena katanya banyak waktu itu yang mau ke toilet aja takut karena disangka udah gol padahal cuma masih di lapangan tengah gitu ya. Tapi yang nyala juga banyak. Gara-gara itu. Gara-gara keramaian juga ada teriakan-teriakan itu. Tapi kenapa banyak nanya lagi? Ya banyak juga sebenarnya. Ini kok gayanya gaya zaman dulu sih gitu. Kita kan mau nonton gitu kan, yang biasa aja gitu. Tapi Mas Tukul juga hatersnya banyak tapi laku terus kan gitu. Amin. Akarnya saya dari Mas Tukul aja. Dari saya belum punya anak sampai udah punya anak, Mas Tukul tetap ada program. Luar biasa. 9 tahun. Iya. Karena kita menjalankan dengan kebenaran. Kebenaran selalu mengikuti gitu. Jadi apa yang membuat Mas Tukul itu bisa lebih aku nggak mau. Ya, kalau saya sih menjalankan tugas dengan profesional dan profesionis dan manajemen waktu.
waktu yang sangat luar biasa. Time is money, waktu adalah jam. Jadi benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan bekerja dengan baik kan dapat duit dan beli jam. Gitu. Jadi benar-benar jangan terlalu. Tapi ya buat informasi aja ke Mas Valentino ya, Mas Tukul ini 9 tahun ya, di bukan Empat Mata. Satu kali pun tidak pernah dia telat. Ya kalau di keyakinan saya itu namanya wala asri, demi waktu. Bukan karena dia bikinin rumah di sini. Enggak. Karena akan pernah telat, orang yang bukain studio juga dia. Host yang fenomenal. Fenomenal. Bukain studio iya, bawain acara iya, bongkar panggung pun dia. Jadi yang bongkar lagi. Bener ngasih tema ngasih. Kembali Ya. Jangan masuk ke gue pegang. Apa yang belain? Sanjungan adalah teror. Belain malah gitu. Aku sih mau aja yang di rumah gimana? Gara-gara membawakan siaran AFM under 19 tidak. Maaf, maksudnya ini tadi TV daerah ya, sama ini maksudnya 19 ya. Anda jadi terkenal di Twitter dan Facebook nih, gimana rasanya? Mas Tukul, saya menjadi sportcaster sudah kurang lebih 6 tahun sebenarnya, dan sekarang kalau akhirnya ada satu momentum seperti ini, saya pikir ini berkah. Dan tapi menurut saya famous ataupun keterkenalan itu adalah sebuah produk, sebuah produk dari satu tujuan kita di jangka panjang. Yang paling penting bagi saya membawakan acara itu bisa kasih value ke yang menonton. Dan karena waktu itu saya sebagai komentator, value yang bisa saya kasih adalah bagaimana saya bisa membawakan acara ini seperti yang diminta oleh tim produksi, dan juga bisa membuat masyarakat itu ikut menikmati dan dia bisa mengenang apa yang kita sampaikan. Saya pikir itu value yang bisa saya bawa. Subhanallah. Ini namanya proses alam dan akhirnya mendapatkan indah pada waktunya. Luar biasa. Jadi kita bekerja itu nggak usah perlu target. Jadi cintailah pekerjaan itu, nanti akan ketemu sendiri dan Tuhan itu akan memberikan timing yang pas. Artinya keimananmu sudah kuat, akan diturunkan hidayah dan inayah kepada. Kembali ke lab. Makanya Tuhan tuh sayang sama kamu. Kalau kamu dikasih sekarang berhasil, kamu nanti lupa diri stres. Amin. Makanya kamu kondisi kayak gini syukur. Ya betul. Bener dia pegang pol 20 di situ. Apa enggak? Enggak perlu sabar ya. Tapi lemparan kakimu itu udah masalah, tapi aromamu nabrak ke sini. Nabrak di mana Mas? Kayak orang goreng tempe loh. Kembali ke lab. Harum gitu. Ini pegang uang 20.000 aja, jalan 5 langkah. Dipegang lagi takut jatuh kok. Itulah berarti Tuhan sayang sama kamu. Makanya biar kondisi udah iman kuat, keimanan mental kamu, sumber dalamnya manusia, bukan hanya sumber dayanya manusia, jangan bukan hanya sumber alamnya Indonesia, sumber dalamnya manusia, sumber daya, sumber alam, sumber dalamnya manusia. Balik karena Anda juga sering menyisipkan kutipan orang-orang terkenal dalam komentar Anda. Apakah itu? Saya punya mentor namanya Mas Yoyon. Jadi saya harus sampaikan terima kasih kepada Mas Yoyon. Beliau yang selalu bisa memberikan saya feedback, evaluasi dari apa yang saya sampaikan. Sebelum final, beliau bilang sama saya, "Valen, kamu udah enak bawainnya, tapi ini babak final. Final ini jarang sekali. Indonesia belum juara sudah 22 tahun. Ini seperti pertempuran. Gimana caranya kamu bikin supaya semangat nasionalisme itu yang pertama muncul. Yang kedua adalah bagaimana kita belajar berserah, berdoa, karena kita cuma bisa nonton di TV. Dan orang yang nonton di TV itu hanya bisa membantu dengan doa dari rumah. Jadi dua hal itu coba kamu benar-benar pikirkan, kembangkan, coba di research apa yang bisa kamu sampaikan." Dia pesan kayak gitu. Makanya saya kemudian coba lakukan research dan saya pikir kutipan-kutipan pahlawan itu sesuatu yang sangat powerful, sesuatu yang sangat kuat gitu. Luar. Dan itu yang saya pasti. Luar. Saya sangat agree itu. Makanya persatuan dan kesatuan tetap dipegang teguh terus. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Laptop tuh laksanakan amalkan Pancasila, Indonesia pasti top.
Jadi 4 pilar itu harus tetap terus. Mas, saya ngomong serius kok yang 3 ini nggak ada. Ya, dia belum dapat tangkap dan lembar merah. Ya karya tulisnya tuh outsourcing ya, nggak pakai tulis tangan. Dia nyewa joki waktu itu. Kalau aku kan kuliahnya di UAS, Universitas Alam Semesta. Jadi saya membuat titel namanya SAG. Apa itu? Sarjana Alam Gaib. Kembali ke laptop. Bentar. Lucu banget sih. Kok coleknya selalu di situ terus? Di mana dong? Menuntun di tempat yang itu dong. Sampingnya. Jangan pakai tangan. Kembali ke laptop. Seksi ya Mas ya? Apa? Seksi nggak pegang Mas? Seksi, kamu seksi. Ini juga seksinya. Seksi apa Mas? Oh, seksi sibuk itu. Seksi konsumsi. Kalimat orang terkenalnya bisa disebutkan, monggo silakan. Waduh, itu harusnya juga ada laptopnya Mas. Yang saya ucapkan tadi waktu ilham adalah kalimat Bung Karno. Ya, berikan 100 orang, berikan 1000 orang tua akan kucabut Gunung Semeru. Ya, jadi berikan aku 1 pemuda akan kuguncangkan dunia. Pemain-pemain ini adalah under 19. Mereka adalah pemuda. Kita nggak ada berjuara 22 tahun. Mereka masih di bawah 19 tahun. Artinya orang tua mereka aja belum punya rencana ngebuat mereka waktu itu. Kira-kira begitu. Dan sekarang mereka bisa jadi juara. Kutipan lainnya adalah Bung Tomo. Itu dilakukan di Surabaya dekat sama Sidoarjo 10 November. Di situ dikatakan bahwa intinya semua pemuda yang ada di Surabaya, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa, dari manapun, kita semua bersatu. Ketika masih ada yang namanya merah putih, waktu itu penjajah Inggris tidak akan pernah bisa memisahkan kita. Nah itu juga saya utarakan di situ. Ibu Kartini juga mengatakan bahwa bermimpilah, karena bermimpi itu indah. Saya mengajak supaya penonton bisa bermimpi, kita akan bisa merasakan gelar juara. Luar biasa. Ini. Mimpi kalau sendiri namanya impian, tapi kalau mimpi bersama-sama jadi kenyataan. Luar biasa. Jadi mimpi itu ya harus disertai dengan usaha. Betul. Luar biasa. Pinter banget sih. Saya nggak mencari orang yang pinter banget sih. Pemirsa ini dihitung nggak? Ini bukan vega ya. Ini bukan termasuk hitungan ya. Saya bukan nyari orang yang sempurna, tapi nyari orang yang mau bisa menutupi kekurangan saya. Iya, iya. Pinter banget sih. Jalanmu udah keberatan besok loh ya. Saya mau ngelus-ngelus tadi dicibik vega. Jangan ganggu maksudku. Kembali ke biasa kompak ya. Itu namanya mutual understanding ya seperti itu. Iya Mas, silakan maju ke depan baca pengumuman. Monggo silakan. Kalau berdua sama Mas itu nggak bisa membedakan ini. Monggo Mas. Ya ini dengan gaya Mas Valen. Apa dulu nanti Mas Iruskan aja dulu. Pemirsa. Bang ini dulu. Apakah tadi Anda perhatikan beberapa kali VK mencolek saya, ada hadiah yang uang sebesar Rp500.000 bagi Anda yang bisa yang Anda beruntung. Ya, silakan. Ya, tutup sekalian. Saya suka kasih training. Iya. Dan saya sering niru gaya itu sebenarnya. Enggak apa-apa. Sekarang saya harus. Iya. Enggak apa-apa sekali aja. Pemirsa. Kok melambai? Tadi Oh, pemirsa. Ya lagi-lagi. Ini jadi suntuk. Saya coba lagi. Pemirsa. Apakah tadi Anda perhatikan? Ya. Apakah tadi Anda perhatikan? Ya. Berapa kali VK mencolek saya? Berapa kali Sega mencolek saya? Ih, coleknya ada sudah Rp500.000 bagi Anda yang beruntung. Jangan malah nonton dulu, Mas.